Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas BBTN ya. Kita lihat kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q4-nya dari sudut pandang saya. Kalau teman-teman punya analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung share aja di kolom komentar ya supaya teman-teman yang lain juga bisa baca. Oke, kita langsung aja ke analisis. Untuk BBTN selalu cek untuk riwayat bagian dividennya ya, dan memang untuk BBTN ini bagus ya, riwayat pembagian dividennya jelas dari 2009 sampai 2024 ya, tahun buku 2024 yang terakhir. Jadi 3 tahun ke belakang ini yang terpenting ya, dia bagi dividen artinya bisnisnya stabil ya dan sudah terbukti profit gitu. Jadi ini layak untuk dianalisis lebih lanjut ya untuk BBTN. Oke, sebentar kita pindahin dulu ya. Dan ini laporan formatnya yang biasa udah nonton saya pasti udah tahu ya. Formatnya memang bisa non bank gitu. Cuman isinya disesuaikan aja. Oke, satunya juta. Kita pertama langsung cek kas tarakasnya dulu. Sebentar. Mana scrollok? Nah ya. Oke, kas tarakasnya dulu ya. Kita harus lihat kas tarakas. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilai jangan terlalu sedikit ya. Nah, jadi memang kalau nilai terlalu sedikit gitu bisa jadi perusahaan tersebut nanti ada kesulitan dalam membayar operasionalnya, ekspansinya, atau nggak bayar pinjaman ke banknya ya. Dan untuk posisi kas tarakas BBTN ini naik sekitar 49 miliar ya. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas. Selanjutnya loncat dulu ke bagian saldo laba ya di tab ekuitas. Nah, yang ini nilainya ya. Nah, teman-teman harus tahu ya kenapa harus dilihat si saldo laba ini. Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya, ini Q4. Nah, jadi ya si BBTN dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 21,8 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi ini perusahaan yang baik, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Ya, ini perusahaan yang baik. Selanjutnya kita cek ke bagian ekuitas pemiliknya yang ini nilainya ya, kita pindahin dulu. Nah, ini kita lihat ya di sini untuk rasio saldo laba terhadap modal awal ini 1,53. Ya, jadi bisa dibilang BBTN gitu dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 1,5 kali modal awal ya. Jadi misalnya modal semiliar ya, bisnis modal semiliar telah profit 1,5 miliar ya di luar dividen. Jadi ini bagus, udah balik modal, udah nilainya di atas 1 ya. Dan secara PBV ini cukup murah ya di 0,5 dengan potensi profit 90%. Ya, dan juga nilai bonusnya ini memang sudah dihargai di bawah saldo laba per lembarnya di 0,87. Jadi memang secara PBV ini memang sudah cukup murah ya. Oke, selanjutnya cek ke bagian laba ruginya dulu ya. Kita lihat di sini untuk pendapatan bunganya dulu ya. Di sini ada bunga dan syariah ya. Jadi pendapatannya yang ini nilainya. Nah, ini kita harus lihat pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik bertumbuh pendapatannya cenderung naik. Ya, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh pasar. Dan kinerja pendapatan BBTN ini naik 23%, setara 6,7 triliun ya, 6,7 triliun. Jadi ini baik gitu ya. Nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto. Nah, untuk perbankan gitu ya, yang laba brutonya itu adalah pendapatan bunga dan bagi hasil neto ya yang setara. Jadi siang beban langsungnya ini tuh COGS-nya lah ya. Nah, ini kita pindahin dulu ya yang ini nilainya. Nah, si laba bruto ini harus dilihat. Kenapa? Karena laba bruto ini adalah pos keuangan yang menunjukkan inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin ya. Jadi misalnya ini 50%. Jadi kalau teman-teman jual barang 100.000 gitu, itu ambil untung kotor 50.000 ya, harga modal itu 50.000 sisanya. Gitu. Jadi ini bagus ya, cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto semakin besar laba bersih. Ya, laba bruto kan nanti dikurangi beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru keluar laba periode berjalan. Ya, yang ini nilainya. Nah yang ini ya kita pindahin dulu. Nah, ini kita lihat ya untuk kinerja laba kotor nih naik ya, bagus, naik 58%. Ya gitu, karena pendapatan juga naik dan laba bersih juga tumbuh 16%, setara 493 miliar. Dan secara
PER ini saya rasa sudah cukup murah ya, sudah PER itu di 5,4 ya, udah di bawah 5, ya udah di bawah 10 lah ya, jadi udah cukup menarik juga. Oke, selanjutnya untuk laporan arus kas. Ya, laporan arus kas ini gitu ya, dia berbeda dengan pendapatan ya. Karena kalau pendapatan itu dia sifatnya akrual, jadi cuma dicatat di atas kertas saja diakui. Tapi kalau penerimaan kas itu menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya. Nah, jadi di sini dia bilang pendapatan 36,3 triliun, penerimaan kasnya 31, triliun. Nah, di sini rasionya kebetulan rendah ya, di bawah 90%, 86%. Ini kurang baik sebenarnya ya, karena kalau saya minimalnya 90 sampai 95% lah gitu. Jadi kalau penerimaan kasnya rendah gitu ya, takut nanti berpengaruh nanti ke bagian operasional ekspansi atau bayar pinjaman ke bank ya. Kenapa? Karena tadi uang kas yang dikumpulkan ini tadi punya fungsi untuk yang ketiganya tadi. Ya, jadi makanya rasionya ini harus tinggi. Ya, cuman kembali ya, mungkin sedang ada permasalahan gitu ya dalam mengumpulkan uang kas di periode 2025 Q4 gitu, makanya rasionya rendah. Tapi nanti dilihatnya di kuartal-kuartal berikutnya, kalau memang dia kinerja membaik untuk penerimaan kas, nanti biasanya si penerimaan kas ini nanti mungkin di atas 100%. Ya, ini yang bagus tuh periode sebelumnya. Ya, jadi kalau 86% itu ibarat jual barang 100 juta, customer cuma bayar 86 juta. Ya, 14 juta itu berubah jadi piutang yang nanti harus ditagih. Ya, jadi untuk kinerja ini memang untuk penerimaan kas dia turun. Ya, memang laba betul naik ya, tapi harus seimbang juga ya dengan penerimaan kas. Oke, lalu uang kas yang dikumpulkan digunakan untuk bayar operasional ya, bayar supplier, karyawan dan seterusnya, operasional, nanti keluar net CFO yang ini nilainya ya, yang sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi ini adalah net CFO yang bank. Nilainya wajib positif. Kenapa? Karena nilai positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak cuma habis untuk bayar operasional aja ya. Ini bagus ya, naik CFO-nya naik gitu ya. Dan nanti ada CFO yang kedua ya, yang ini nilainya. Nah, kalau misalnya yang ini yang kedua, itu berkaitan dengan ekspansi kredit. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya kan negatif, artinya perusahaan itu cenderung untuk melakukan ekspansi kredit yang ya katakanlah yang lebih besar gitu, yang lebih luas. Nah, tapi kalau dia positif, artinya bank menahan ekspansi kreditnya. Gitu ya, jadi menahan kredit gitu ya, dan ini memang lihat signifikan sekali ya, dari yang negatif sekarang jadi plusnya 24,3 triliun. Nah, cuma nanti kalau kuartal-kuartal berikutnya ketika ini udah mulai berkurang gitu ya, berarti bank sudah aktif lagi menyalurkan kredit ya. Oke, di sini jadi terlihat ya, bisa dibilang sih ya, katakanlah secara sekilas perlambatan ekonomi gitu ya. Gitu, kenapa ya? Karena kan uangnya ditahan, kutip-kutip ya, berkumpul di bank lah gitu ya. Itu pandangan awam saya aja ya. Jika teman-teman punya pendapat yang lebih baik ya, silakan ya di-sharingkan gitu. Nah, di sini kita lihat untuk aktivitas investasinya ya, atau ekspansi usahanya ini nilainya negatif. Artinya perusahaan dia semakin lama semakin besar ya, berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya ya. Dan di sini memang lebih bagus ya ekspansinya gitu ya, dibandingkan dengan periode sebelumnya ya, lebih besar nilainya. Lalu untuk berkaitan yang aktivitas pendanaan atau pinjaman ke bank, ini nilainya negatif ya. Bagus artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau enggak dia membayar aset membayar dividen. Ya, atau kalau ambil pinjaman kan dia nilainya positif ya, atau gitu, atau penerimaan dari pinjaman positif. Kalau pelunasan nilainya negatif ya. Dan di sini sebentar, ini tahun buku 2025 ya, 2025 sebentar tunggu. Oke, di sini memang apa ya namanya, nah ini ada nih, saya cari tadi ini ya, pembayaran dividen gitu ya, tadi nggak kelihatan, kayak jadi ada jelas. Oke, jadi ini polanya bagus ya, plus min dan ada ya sedikit penurunan kas tara kas ya, karena memang patokannya memang dia agak berbeda dengan yang ini gitu ya. Kalau saya memang biasanya berpatokan sama yang ada di Excel saya aja gitu ya. Jadi kalau dia kenaikan ada negatif seperti ini, artinya penurunan kas, artinya perusahaan tuh harus keluar uang dari dalam dompetnya gitu ya. Cuman ya kadang kalau perbankan ya dia agak berbeda sedikit ya. Jadi ini hanya sekilas aja sih buat saya aja. Nah, di sini memang saya nggak bahas ya untuk rasio perbankan, untuk NPL, capital adequacy ratio, non performing loan, sama loan to deposit, sama rasio perbankan lainnya saya di sini nggak bahas ya. Jadi teman-teman silakan ya analisis sendiri ya untuk rasio perbankannya. Jadi untuk BBTN sekilas sih menurut saya ini memang perusahaan yang baik ya, 3 tahun kebelakang bagi dividen, lewat bagian dividennya jelas ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya, dan juga saldo labanya positif telah profit 1,5 kali modal awalnya ya. Secara PBV sudah cukup murah di 0,52, potensi profit 90%, PER sudah cukup murah ya di 5,4 kali tepatnya. Namun untuk kinerja arus kas ini ada sedikit penurunan rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ya, kita harus pantau lagi di kuartal-kuartal berikutnya. Dan untuk karena ini Q4 ya, jadi ini memang
kita melihat untuk proyeksi dividen di tahun buku 2025, kalau misalnya kita menggunakan data yang terakhir di 2024, maka yield untuk per harga 13 Februari ya 1365 itu BBTN memberikan yield 3,96% ya lewat dividen yang atau jadi menarik nggak buat teman-teman ya. Kita coba sharingkan di kolom komentar ya. Oke, dan teman-teman perlu saya informasikan kembali bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q4 ya sekarang. Jadi untuk 2026 sekarang berjalan, tahun depan gimana, teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Ya, dan sekali lagi saya sampaikan, saya hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan yang ada ya. Saya nggak bahas harga sahamnya naik atau turun gimana, saya nggak tahu ya. Kita serah market aja mau dihargai berapa sih BBTN. Dan juga yang terakhir untuk masalah valuasi, di sini saya hanya bahas pakai PBV dan PER ya. Jadi kalau teman-teman pakai metode yang lebih baik, yang lebih canggih, pakai enterprise value, pakai DCF atau pakai apapun itulah, terus silakan digunakan ya gitu. Jadi karena apa? Karena valuasi sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Dan terima kasih sudah menyimak. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.